Kekeliruan Dewas dan mantan Dewas. Posisi jabatan sebagai Sekda Kabupaten Berau dalam posisi peraturan pemerintah yang khusus mengatur tentang badan usaha milik daerah PP nomor 54 tahun 2017, pasal 91 ayat 6, pasal 131 ayat 2, dan pasal 132 bertentangan dengan posisi Sekda sebagai Dewas di Perumda Air Minum Batiwakal. Ada pria datang ke pesta, memakai dasi berkacamata. Jika fakta telah bicara, kita maknai itu semua. Setelah beberapa kali melaksanakan rapat, baik rapat internal maupun rapat kerja pansus, maka diperoleh fakta kekeliruan dari Dewan Pengawas, mantan Dewan Pengawas, dan Direktur Perumda Air Minum Batiwakal yang diantaranya sebagai berikut. Kekeliruan Dewas dan mantan Dewas. 1. Dewas dan mantan Dewas tidak ada kontrak kinerja serta tidak menandatangani fakta integritas sesuai PP nomor 54 tahun 2017 pasal 40 ayat 1 dan Permendagri nomor 37 tahun 2018. 2. Masalah yang timbul selama Dewas dan mantan Dewas bertugas tahun 2016 tahun 2020. A. Perbandingan kenaikan omset penjualan air dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 11,49%, tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 9,22%, sehingga tidak berbanding lurus dengan kenaikan beban usaha. B. Perbandingan kenaikan beban pegawai dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 29% dan tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 32,1%. C. Perbandingan kenaikan beban pemeliharaan dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 253,3% dan tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 18,7%. D. Piutang dari tahun 2019 ke tahun 2020 semakin meningkat dibanding tahun 2018, di mana perbandingannya sebagai berikut. Tahun 2018 berbanding tahun 2019 naik sebesar 19,04%, dan tahun 2019 berbanding tahun 2020 naik sebesar 13%. E. Hutang usaha tahun 2020 naik kurang lebih 525% dari tahun 2019. F. Banyak pos-pos pengeluaran yang realisasinya melebihi nilai RKAP. Contoh, beban pegawai tahun 2019 naik 55,79% dari RKAP-nya. Tahun 2020 naik 99,54% dari RKAP. 3. Dewas dan mantan Dewas menerima Jaspro tahun 2016, 2017, 2018 yang mana tidak proporsional dan tidak sesuai aturan _etika sesuai fakta rapat pansus telah menerima dan mengembalikan kembali dana Jaspro. 4. Selaku Ketua Dewas setuju pembagian Jaspro _Tantim 2019
yang tergambar di laporan keuangan PDAM tahun 2020 versi Kantor Akuntan Publik, yang mana hal tersebut tidak sesuai amanah PP berkaitan dengan tarif Tantim _Jaspro, bonus karyawan, tidak sesuai dengan PP nomor 54 tahun 2017 pasal 103 ayat 1. 5. Dewas dan mantan Dewas menyetujui Direktur melakukan pembagian dana Jaspro _Tantim diambil dari dana laba ditahan _dana cadangan, tidak sesuai dengan amanah PP nomor 54 tahun 2017 pasal 103 ayat 2. 6. Selaku Ketua Dewas tidak melaksanakan fungsi dan tugas dengan benar atas perbuatan Direktur untuk menunjuk sendiri Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan PDAM periode buku kerja tahun 2019. Berdasarkan pengakuan bersangkutan pada saat rapat Pansus 27 Juli 2021 dan tidak sesuai dengan fungsi Dewas di PP nomor 54 tahun 2017, pasal 43 ayat 1 dan ayat 1 sampai 6, pasal 50 dan Permen nomor 37 tahun 2018 pasal 27 ayat 3. 7. Selaku Ketua Dewas tidak melaksanakan fungsi dan tugas dengan benar sehingga Direktur melakukan kegiatan yang tidak ada SOP, tidak sesuai SOP sehingga mengakibatkan kerugian Perumda Air Minum Batiwakal. Contoh A. Kegiatan tidak belum ada SOP. Meminta Ketua RT untuk menagih pelanggan PDAM yang menunggak pembayaran dengan mengiming-imingi imbalan kepada Ketua RT. B. Kegiatan yang tidak sesuai SOP, pelaksanaan program hibah MBR sehingga PDAM menutupin kegiatan yang tidak dapat diklaim ke Kementerian PUPR menggunakan dana penyertaan modal sambungan rumah berdasarkan hasil rapat Pansus. 8. Selaku Dewas tidak melaksanakan fungsi dan tugas dengan benar atas program relaksasi diskon keringanan pembebasan biaya tarif rekening air bulan April dan Mei tahun 2020 yang sepihak dilakukan Direktur berdasarkan surat keputusan Direktur nomor 15 SK strip PRP Perumda strip AM BTW strip BRU KU strip 5 Romawi 2020, yang mana kegiatan tersebut tidak dianggarkan di RKAP tahun 2020 berdasarkan laporan audit kinerja BPKP tahun 2019 halaman 8 dan 9. 9. Selaku Dewas dan mantan Dewas tidak membuat laporan triwulan yang wajib disampaikan kepada KPM. Dewas selama menjabat selalu terlambat menyampaikan laporan tahunan yang wajib disampaikan kepada KPM, melanggar amanah PP nomor 54 tahun 2017 pasal 9697. 10. Selaku Dewas dan mantan Dewas melakukan pembiaran sehingga beban belanja pegawai tahun 2020 melebihi nilai 40% dari total biaya berdasarkan realisasi tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019. Tidak sesuai dengan amanat Permendagri nomor 2 tahun 2007 pasal 12 ayat 5, Perda nomor 2 tahun 2020 pasal 88. 11. Selaku Dewas dan mantan Dewas melakukan pembiaran atas penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial tidak sesuai dengan amanah PP, yang mana amanah PP memprioritaskan untuk keperluan pembinaan UMKM dan koperasi. Tidak sesuai dengan amanah PP nomor 54 tahun 2017 pasal 106 ayat 1 dan 2 dan Perda nomor 2 tahun 2020 ayat 2. 12. Menjadi Dewas mulai 4 April 2019 hingga 31 Desember 2020, kinerja PDAM meluncur turun dan lebih buruk dari periode tahun 2018 berdasarkan hasil audit kinerja BPKP periode tahun 2019 tahun 2020, walaupun masih dalam kategori sehat. PP nomor 54 tahun 2017 pasal 40 ayat 3,
pasal 46 ayat 1 dan 2, Permen nomor 37 tahun 2018 pasal 27 ayat 1 sampai 6, pasal 30 ayat 1 dan 2. 13. Selaku Dewas periode tahun 2019 tahun 2020 tidak dapat mengawasi, mendorong direksi untuk mengelola Perumda Batiwakal berdasarkan asas tata kelola perusahaan yang baik sesuai amanah PP nomor 54 tahun 2017 pasal 92. 14. Posisi jabatan sebagai Sekda Kabupaten Berau dalam posisi peraturan pemerintah yang khusus mengatur tentang badan usaha milik daerah PP nomor 54 tahun 2017 pasal 91 ayat 6, pasal 131 ayat 2 dan pasal 132 bertentangan dengan posisi Sekda sebagai Dewas di Perumda Air Minum Batiwakal. 15. Pengangkatan kembali sebagai Dewas tahun 2021 tidak mempertimbangkan hal-hal negatif di atas dan kembali tidak ada kontrak kinerja sesuai dengan amanah PP nomor 54 tahun 2017 pasal 40 ayat 4. Selain Dewas, mantan Dewas, dan Direktur, fakta Pansus juga didapati atas kelalaian dan ketidakcakapan Kabak Hukum dan Kabak Ekonomi, diantaranya sebagai berikut. Turut bertanggung jawab atas mekanisme pengangkatan Dewas yang tidak menandatangani kontrak kinerja periode tahun 2019-2020 dan tidak ada kontrak kinerja kembali pada saat Dewas diangkat untuk periode tahun 2021-2024 sesuai amanah PP nomor 54 2017 pasal 40. 2. Turut bertanggung jawab atas mekanisme penjaringan, seleksi sampai terbit SK pengangkatan Direktur PDAM tanggal 2 Januari 2019. Direktur yang diangkat dan di SK-kan masih berstatus sah sebagai pegawai negeri sipil. 3. Turut bertanggung jawab atas mekanisme yang tidak dilaksanakan, yaitu sebelum diangkat, Direktur wajib menandatangani kontrak kinerja sesuai amanah PP nomor 54 tahun 2017 pasal 59. Demikian laporan sementara kerja Pansus DPRD Kabupaten Berau atas hasil kerja berkaitan dengan fakta yang tergali ditemukan dalam rangka evaluasi kinerja Perumda Batiwakal. Semoga apa yang dilaporkan pada hari ini dapat diterima dengan sebaik-baiknya sesuai dengan harapan masyarakat Kabupaten Berau. Sebelum saya akhirin, saya ingin menyampaikan pantun. Izin Ketua. Pantunnya ada 3. Burung beo pandai bicara. Menurut kata siapa saja. Pansus digelar lebih terbuka, jangan dikira mengada-ngada. Ada pria datang ke pesta, memakai dasi berkacamata. Jika fakta telah bicara, kita maknai itu semua. Satu lagi. Ada wartawan mengintip kita, siap menunggu berwawancara. Semua dewan selalu terbuka, berita muncul, rakyat pun lega. Sesuai dengan penyampaian laporan dari Ketua Pansus Evaluasi Kinerja Perumda Batiwakal Kabupaten Berau, Pansus belum merampungkan rekomendasi terkait evaluasi kinerja Perumda Batiwakal Kabupaten Berau. Berkenan dengan hal tersebut, maka pimpinan DPRD setuju untuk diperpanjang masa kerja Pansus Evaluasi Kinerja Perumda Batiwakal Kabupaten Berau. Dan sebagai realisasi persetujuan atas diperpanjangnya penugasan anggota fraksi DPRD Kabupaten Berau pada Pansus ini, maka akan dituangkan dalam surat keputusan DPRD Kabupaten Berau. Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati, sebelum rapat paripurna ini ditutup, perkenankanlah saya atas nama pimpinan DPRD menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua anggota fraksi DPRD Kabupaten Berau
khususnya yang termasuk dalam Pansus Evaluasi Kinerja Perumda Batiwakal Kabupaten Berau yang telah melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.